Halo semua, selamat datang di pembahasan kali ini. Nah, di video ini saya akan membahas topik yang menarik nih, yaitu tentang SSD merek WD. WD ini kayaknya udah lumayan familiar ya di kalangan teman-teman semuanya yang mobilitasnya mungkin tinggi atau yang baru meluncur gitu. Di circle ini, teman-teman yang bekerja di depan layar PC atau laptop sudah kemungkinan besar kenal dengan merek WD. Pernah nggak teman-teman dengar kayak WD Green, WD Blue, WD Black gitu? Nah, itu kan udah banyak tuh ya beredar di mana-mana dan familiar lah kita. Oh ya, untuk yang belum subscribe channel ini silakan di-subscribe ya supaya kalian juga dapat notifikasi kalau channel ini upload video terbaru. Dan untuk penonton baru di channel ini, selamat datang. Silakan tonton juga video lain di channel ini, ada banyak sekali dan bermanfaat sih kemungkinan. Sedikit saya kupas tentang merek WD. Jadi Western Digital atau WD itu berdiri di Amerika Serikat sih. Dia udah lumayan lama lah, sekitar 1900-an. Silakan untuk sejarah detailnya teman-teman bisa cari aja. Ada banyak kok informasi tentang perusahaan ini. Supaya nggak terlalu panjang lebar, saya bahas di sini. Dan ada yang unik sih dari Western Digital ini atau WD. Kalian tahu nggak dengan merek SanDisk? Tahu lah pasti. Pernah denger kan? SanDisk, SSD SanDisk, flash disk SanDisk. Sadar nggak kalian kalau ternyata SanDisk itu adalah bagian dari WD? Pada tahun 2016 itu, SanDisk sudah bergabung dengan WD. Sama dengan kejadian Disney yang mengakuisisi Pixar. Kalau itu kan di bidang ini ya, perfilman dan animasi. Kalau di sini Western Digital mengakuisisi SanDisk itu terjadi di tahun 2016 bulan Mei. Nah, itu sudah resmi tuh. SanDisk bergabung dengan Western Digital atau kasarnya sih ya SanDisk dibeli gitu. Jadi kalau kalian beli produk SanDisk sebenarnya kalian ya beli keluarga besar WD juga. Di sini yang akan saya review itu adalah SSD WD yang warna hijau. Kalian tahu nggak kalau SSD WD itu ada banyak sekali warna? Kurang lebih ada 6 lah. Ada hijau, ada biru, ada hitam, ada merah, ada purple, dan gold. Kalau kalian mau tahu, saya akan jelaskan di sini. Dengerin ya, biar kalian tahu tuh perbedaannya antara warna itu apa aja sih bedanya. Yang pertama adalah WD Green yang akan kita bahas di video kali ini. Itu WD Green diperuntukkan untuk pemakaian ringan sehari-hari, ya untuk kantoran, apalah yang ringan-ringan, kebutuhan sehari-hari. Itu WD Green nih, WD yang jeblok paling bawah, yang paling murah gitulah kasarnya. Terus selanjutnya ada WD Blue. Nah, ini udah agak tingkatan yang lebih tinggi sedikit. WD Blue itu diperuntukkan untuk penyimpanan kreator, ya, kreator video, ya gitu-gitulah. Itu WD Blue. Selanjutnya ada WD Black. WD Black ini diperuntukkan untuk penyimpanan atau pemakaian khusus untuk gaming. Nah, untuk teman-teman yang suka gaming, kalian jangan pakai WD Green atau Blue, tapi pakailah yang Black karena ya peruntukannya untuk itu. Kalau WD Red, nah WD Red ini diperuntukkan untuk dipakai bersama-sama atau cloud, atau lebih gampangnya disebut server sih. Selanjutnya ada WD Purple. Nah, WD Purple ini itu digunakan untuk penyimpanan perekaman video yang biasanya kinerjanya itu ya akrabnya dibilang 24/7 atau 24/7. Nah, 24/7 ini maksudnya dia nggak mati-mati gitu. 24 jam non-stop dia bekerja terus tanpa adanya sistem yang mati. Nggak ada, itu jalan terus. Contohnya apa? CCTV. Nah, itu dipakai di sana tuh kalau WD Purple. Dan yang terakhir adalah WD Gold. Nah, ini udah mentok paling atas nih. Itu drive andalan tuh yang dia bekerja tinggi untuk aplikasi-aplikasi perusahaan. Ya bagusnya dia juga dipakai untuk server yang kinerjanya tinggi banget. Itu dipakainya untuk itu sih WD Gold. Sekarang kurang lebih sudah tahu kan bedanya apa dan kegunaannya apa dari warna-warna semuanya itu. Dan yang pasti dari warna hijau ke atas itu semuanya ya tentunya ada harga yang harus teman-teman bayar untuk kemampuan yang lebih tinggi. Jadi jangan heran deh kalau peningkatan warna atau lain warna dari SSD WD itu
ya harganya juga beda, bakal jauh lebih mahal. Tapi kinerja yang akan teman-teman dapat dan juga kualitas yang didapat jauh lebih baik. Yuk langsung kita ke pembahasan review dari SSD WD yang warna hijau. Di sini kapasitasnya 240 GB. Bisa dilihat di sini dia diproduksi Juni 2021 dan made in China sih. Ya berarti produknya dia diproduksi di China. SSD ini bukan baru dipasang, tapi ini sudah lama dipakai di laptop ini sekarang. Ya, laptop yang putih ini dia udah lama pakai sebenarnya. Ya nggak lama-lama banget sih, nggak sampai 1 tahun, kisaran 6 bulanan jalan lah. Tapi di 6 bulanan jalan itu saya benchmark di sini, hasilnya masih sangat prima. Yaitu saya benchmark di Crystal Disk itu dia masih jalan di sekitar 500-an MB untuk kecepatan baca dan 400-an MB untuk kecepatan tulis. Hitungan SSD yang sudah dipakai dan dia masih berjalan seperti itu bagus. Ini beda ya halnya kalau saya baru pasang SSD ya. Seperti video-video sebelumnya tuh kan ada beberapa yang saya baru pasang dan saya tes dapat kecepatan segitu, atau bahkan ada yang agak sedikit turun tuh. Beberapa merek bisa teman-teman carilah. Saya ada banyak tes SSD, itu biasa aja sih. Kalau ada yang bagus ya oke, karena dia memang SSD baru. Kalau ada yang turun, nah itu gawat tuh. Tapi si WD ini karena dia sudah dipakai sekitar 6 bulan lebih dan kecepatannya masih segitu, itu bagus. Entah, kita lihat nanti ya, 1 tahun, 2 tahun kemudian, ataukah masih begitu, apa sudah turun, atau sudah jeblok kesehatannya. Yang saya sayangkan sebenarnya kalau dari harga kan WD Green itu nggak jauh beda ya. Kayak misalkan Kingston, terus juga EYOTA, atau RX7, itu kan nggak jauh beda sebenarnya harga WD Green itu, atau ya bisa dibilang lebih mahal sedikit sih. Itu bahan material dari CWD Green plastik banget, beneran. Itu plastik banget, nggak ada kesan kayak premium gitu, nggak ada. Ya sebenarnya wajar karena dia memang varian paling jebloknya dari WD, terbawahnya gitu, mentok nyusruk paling bawah dari WD tuh. Si WD Green itu kan paling bawahnya. Ya wajar sih, cuman gimana ya, kualitas plastiknya itu kayak murahan banget, tapi itu terbayar sih dari performa yang kita dapat. 500 MB untuk kecepatan baca dan 400 MB kecepatan tulis itu normal, bener tuh, kayak gitu tuh harusnya. Nggak kayak yang pernah saya tes tuh 500 MB kecepatan baca, begitu kecepatan tulisnya ada di 200-300 MB, itu terlalu jauh. Tapi kalau si WD ini dia konsisten sih, bagus sih. Karena 500 MB kecepatan baca itu bagus dan 400 MB-an kecepatan tulis itu juga bagus. Oh ya, saya lupa menjelaskan kalau saya nggak pegang produknya ya, karena sudah dipasang di laptop itu dan laptopnya juga sudah dipakai oleh yang punya. Jadi tadi saya sempat melakukan beberapa tes di SSD itu dan saya dapat performanya sekian yang saya ceritakan ke teman-teman. Kenapa saya bilang itu bagus? Karena ya saya dapat performa itu di SSD yang sudah dipakai lumayan lama dan juga performa itu konsisten saya dapat di 5 kali pengetesan. Saya nggak sempat dokumentasikan terlalu banyak sih. Saya cuman ambil 1 dokumentasi saja dan percayalah kalian, saya nggak bohong dalam hal ini. Kalau 5 kali pengetesan itu yang berlangsung terus menerus, setelah itu selesai langsung tes lagi gitu, nggak ada jeda waktu, itu semuanya konsisten di 500-an MB. Bahkan pengetesan terakhir malah naik. Misalkan pengetesan keempat saya dapat 540 MB, itu malah pengetesan kelima yang secara logikanya itu turun, dia malah naik ke 566 MB kecepatan bacanya. Ya bagus lah. Walaupun materialnya sejelek itu, tapi performanya ya nggak sejelek materialnya. Itu jauh lebih baik kan daripada kita dapat materialnya bagus tapi ternyata mati SSD-nya atau performanya jelek gitu. Mending kayak WD kan, performanya bagus
ya kualitas materialnya jelek, ya bodo amat lah, karena dia juga ada di dalam, nggak kita pegang setiap hari. Penyaluran panasnya kayak gimana? Kok materialnya kayak gitu, nggak menyalurkan panas dengan baik? Misalkan penyaluran panas yang material aluminium dengan plastik, beda dong pastinya. Tipenya WD Green. Kalian mau pakai WD Green itu dengan pemakaian seperti apa? Dijelaskan di sana juga sudah jelas kalau WD Green itu untuk pemakaian ringan, bukan untuk pemakaian yang sangat berat. Jadi kalau pemakaian ringan tidak mungkin menghasilkan panas yang sangat luar biasa. Pemakaian ringan aja. Kalau kalian pakai WD Green pemakaian yang heavy duty atau berat sekali, yaitu koreksi di diri kalian sendiri sih. Kalau teman-teman ada cerita tentang teman-teman pakai SSD WD, Western Digital, kalian pakai itu terus terjadi sesuatu hal, misalkan rusak atau kalian pernah klaim garansi WD, silakan tulis di kolom komentar. Seru tuh kita sharing bareng di sana daripada saya ngomong panjang lebar di video ini cuman dari satu sudut pandang saya aja. Saya suka tuh kalau sharing dari banyak sekali sudut pandang dan banyak sekali kejadian, itu akan menambah ilmu yang sangat luar biasa sih. Kita lihat perkembangan selanjutnya, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa kita sharing di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe. Dadah!